Materi untuk yang minggu lalu kita mempelajari tentang Nagasaki, Hiroshima, dan menyerahkan Jepang. Ya, ada pengumuman ya? Ya, ada pengumuman. Kita ketahui untuk materi berikutnya itu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini membacakan PTT-nya yaitu tentang detik-detik proklamasi, siapa yang bikin naskah proklamasi, terjadinya proklamasi, bagaimana, Renggas? Tahu semuanya ya? Oke, tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, nih, berarti menganalisis peristiwa 17 Agustus. Jadi nanti ada kita menjelaskan tentang bagian peristiwa 17 Agustus. Terus menganalisis peran pemuda dalam mendorong proklamasi kemerdekaan. Kan ada golongan muda dan golongan tua. Yang berperan itu para pemuda, golongan muda. Yang terakhir ada merumuskan nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Terus ini ada pemahaman bermaknanya, berarti Anda bisa menghargai usaha mencapainya proklamasi. Yang pertanyaan tematik, nah ini dia. Bagaimana peran berbagai kelompok dalam proklamasi kemerdekaan? Ya, benar? Peran dalam beberapa kelompok itu ada kelompok muda dan kelompok golongan tua. Kelompok golongan muda dimana ingin kemerdekaan itu cepat dilakukan dan golongan tua ingin diperlambatkan. Ya, boleh? Sophia? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari perjuangan dan kontribusi berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, terutama di rakyat atau masyarakat umumnya. Rakyat dan masyarakat umum juga memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka memberikan dukungan moral dan material kepada para pejuang dan terlibat dalam berbagai aksi dan protes yang menekankan pada pentingnya kemerdekaan. Ya, itu jawaban dari pertanyaan tematik. Oke. Ini kalau kita baca tentang proklamasi itu banyak yang akan kita Soekarno diculik. Nanti akan kita bahas semuanya. Oke? Kurang semangat ya? Kenapa? Topan? Karena kita udah jam siang ya. Oke, kita breaking dulu. Boleh? Berdiri semuanya. Semangat, semangat. Ya? Semangat dulu. Kita mulai sedikit ya. Tepuk semangat.
Ini kita akan melihat video tentang sejarah. Ini tentang lambang negara. Jangan dulu ya. Ini berkaitan dengan itu kita bikin. Hai teman-teman, tahukah kalian ada Boleh disimak? cerita menarik Nanti dari lihat. sejarah bendera merah putih? Ayo kita simak bersama ceritanya. Sejak kapan merah putih menjadi ungkapan rasa kebangsaan kita? Menurut Muhammad Yamin, pahlawan nasional dan tokoh pergerakan Indonesia, warna merah dan putih telah digunakan masyarakat Nusantara sejak 6.000 tahun lalu. Suku bangsa lumpur Austronesia yang mendiami Nusantara saat itu menggunakan warna merah untuk melambangkan matahari dan putih untuk melambangkan bulan. Menurut Yamin, jejak perlambangan merah putih juga tampak pada masa kerajaan Hindu-Buddha, misalnya pada religi Candi Prambanan dan Borobudur. Pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja XII memakai merah putih sebagai simbol pasukan mereka. Kisah merah putih berlanjut pada masa pergerakan kebangsaan di awal abad ke-20. Para pelajar perhimpunan Indonesia di Belanda memiliki bendera yang berwarna merah putih dengan kepala tebal di tengahnya. Pada tahun 1939, organisasi gabungan Partai Politik Indonesia kemudian menghilangkan gambar kepala kerbau dari bendera dan jadilah bendera merah putih seperti yang kita kenal saat ini. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang kemudian dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari kedua video ini, yang satu ada lambang, yang satu ada arti bendera. Oke, udah kita lihat. Terus bisa nggak Ananda menjelaskan syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara itu apa? Ada sesuai dengan apa? Ya, Dena? Ada 4 syarat di mana suatu negara bisa menjadi 1 wilayah, 2 pemerintah, 3 masyarakat, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara. Iya, pengakuan dari negara. Terus ada wilayahnya harus luas, sama seperti yang tadi. Lambangnya sesuai lambang Pancasila, sesuai dengan proklamasi tadi juga. Makanya terbentuklah satu negara Indonesia. Buka PPT-nya. Kita masuk ke kegiatan media. Ibu akan menjelaskan tentang apa yang kita belajar hari ini. Kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, tujuannya ini sudah kita bahas tadi tujuannya. Pertanyaan tematik sudah juga kita bahas tadi. Peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan itu persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tahu? Sebelum Ibu jelaskan, bagaimana persiapan kemerdekaan? Apa mereka harus melawan Jepang dulu, atau ada bentrokan antara Indonesia golongan muda golongan tua? Ya, itu lengkap. Jadi persiapan kemerdekaan Indonesia ini setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, pernah kan? Pernah. Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki ini mengumumkan di sidang Parlemen Jepang, yaitu bahwa Indonesia bisa merdeka. Kenapa dia bisa bilang bisa merdeka? Karena apa? Karena udah saatnya kita merdeka. Jepang udah mulai menyerah. Ya. Terus Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus kita ambil di dalam sidang pertama BPUKI ini, mereka membahas dasar negara Pancasila. Oke, untuk persiapan kemerdekaan itu banyak yang digunakan. Itu apa? Ada bentrokan, bukan bentrokan ya, apa namanya? Pemikiran, beda pemikiran sebenarnya. Pemikiran antara golongan
Golongan tua. Sedangkan golongan muda ini bilang kalau Indonesia itu harus merdeka tanpa campur tangan Jepang. Sedangkan golongan tua Soekarno ini masih diiming-imingkan sama Jepang. Itu dia, makanya kalau kita lihat untuk merdeka itu perjuangan pemuda yang lebih banyak, ya kan? Semangat para pemuda, makanya dibilang Soekarno bilang apa? Berikan saya 10 pemuda dan akan saya guncangkan dunia. Kenapa? Untuk kita merdeka itu semangat yang paling nomor 1 itu semangat para pemudanya. Karena di saat kita merdeka, Soekarno itu udah mulai sakit-sakitan. Itu makanya dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini kan terdapat di Cikini. Ini nama daerah sebenarnya melindungi tadi Soekarno tadi, karena pada saat itu Soekarno udah sakit-sakitan. Itu peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan aksi penculikan Soekarno. Penculikan sama para pemuda aja ya, bukan penculikan sama Jepang. Terus dan Muhammadiyah dilakukan oleh satu kelompok pemuda. Beberapa pemuda terlibat dalam penculikan ini, yaitu karena ini sebenarnya kaki tangan kemerdekaan Indonesia. Terus peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi perbedaan tadi antara golongan muda dan golongan tua. Terjadilah perbedaan pendapat mengenai Golongan muda. ya golongan muda dan golongan tua ini mengenai kapan kita merdeka. Soalnya apa? Kita masih didesak sama Jepang kalau kita itu masih Jepang ini masih Indonesia mereka tuh harus seperti ini. Makanya para golongan muda itu ingin kemerdekaan itu jangan ada campur tangan PPKI yang kita sebut dengan BPKI tadi, kan sudah jadi BPKI. Makanya nggak boleh campur tangan, itu harus sesuai dengan keinginan para pemuda. Mulailah disusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi pada dini hari ya, sebelum proklamasi dibacakan, yaitu pada tanggal 17, tanggal yang sama dan hari yang sama. Itu tuh diadakanlah di rumah Laksamana Maida, tepatnya di ruang makan Soekarno. Itu menyusul teks proklamasi yang mengusulkan proklamasi akan ditandatangani oleh Soekarno. Soekarno yang menulisnya, nanti Soekarno yang itu membacanya. Setelah itu barulah pada jam 10 di tanggal yang sama 17 Agustus dibacakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno. Dari pembahasan ini udah Ibu jelaskan tentang poin-poin pentingnya. Nanti kita masuk ke tugas saja. Ada LKPD-nya. Ini kita kasih LKPD-nya. Boleh duduk berkelompok. Ya, kelompok kemarin kita udah bentuk kelompok kan? Silakan bentuk kelompok. Kelompok ya. Empat ya. Kelompok satu. Satu, dua, tiga, dan 4. Oke, udah duduk kelompok? Udah? Ini ada gambaran kerja ya. Ini kerjanya kelompok. Ini ya. Bentuknya udah ada di sini. Oke, kelompok satu. Kelompok dua. Biasanya di sini aja. Ya, di sini aja. Kelompok 3 ya. Oke. Ya, aku jelaskan. Di sini kan ada peristiwa tentang Hiroshima dan Nagasaki. Terus ini kalian Anda bisa menjelaskan tentang pengeboman di Hiroshima. Terus bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Apakah kita bisa merdeka atau tidak? Kenapa? Ya, jawabannya boleh di sini. Ini kan ada 2 aktivitas, boleh dikerjakan. Kerjakan berkelompok, nanti presentasi. Kalau bagi kelompok yang belum bisa tampil nanti dikasih. Ya, tugasnya ya bisa semuanya ya. Sama yang belakang. 2. Ini
Untuk kelompok bagi yang belum siap nanti kita akan di sini bisa dijadikan masing untuk dibaca kembali. Bagi yang belum siap ya. Oke, kelompok boleh dicatat di sini ya. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah saat ini saya ditugaskan untuk mengeksplorasikan bagaimana hasil dari kelompok kami setelah kami rancang beberapa kata. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang, tapi sudah sayang dan terlalu cinta. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Dena Aurelia sebagai salah satu anggota dari kelompok 1 dengan anggota kami ada Intan Nuraini, Siti Rupiah, Sahrul Lisan, dan Ariel Adiansa. Tidak saya berpanjangkan, materi kami telah bekerja sama untuk menciptakan hasil dari beberapa pertanyaan yang telah terjadi di beberapa LKPD ini. Dari hal itu, sebagai pembukaan, teman-teman semuanya pernah memikirkan nggak sih bagaimana keadaan saat sebelum proklamasi kemerdekaan? Apakah kemerdekaan sudah didapatkan? Apakah ada pengaruh dari negara lain? Dan bagaimana situasi saat itu? Karena dari hal itu, kami telah menjawab beberapa tugas dari LKPD. Yang pertama, peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri Perang Dunia II di Asia. Mengapa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Dan akankah perang berakhir pada bulan Agustus 1945? Kami telah menjawab hasil diskusi dari kelompok 1. Kami menerangkan bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah peristiwa Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan pengumuman di kota Nagasaki di tanggal 9 Agustus 1945. Beberapa alasan utama kenapa Jepang menyerah kepada sekutu yaitu 1. Kekuatan destruktif dari bom atom. Dari dampak bom atom ataupun nuklir dapat kita terlihat sampai di zaman sekarang bagaimana di kota Nagasaki dan Hiroshima bahkan rumput belum bisa tumbuh. Bagaimana radiasi membunuh umat manusia yang ada di Jepang dan juga bagaimana dampak destruktif yang begitu besar yang bahkan belum sempat terpikirkan pada saat itu. Yang kedua, masuknya Uni Soviet ke konflik. Pada 8 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan melancarkan serangan ke wilayah Jepang termasuk di Manchester. Yang ketiga, kondisi dalam negeri Jepang seperti perekonomian Jepang pada masa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima sangat terpuruk. Bahkan beberapa waktu sebelum pengeboman, perekonomian di Jepang dan
dan Nagasaki? Bagaimana seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana? Jawaban dari kelompok kami adalah seandainya Amerika Serikat tidak menjatuhkan bom di sana dan Nagasaki dan Hiroshima, ada beberapa skenario lain yang bisa terjadi. Satu, invasi darat sekutu, yaitu penyerangan dalam bidang militer. Yang kedua, blokade ekonomi dan pengembangan konvensional. Sekian pendapat kami tentang peristiwa sekitaran proklamasi. Ya, apakah teman-teman ada yang lain? Masukkan boleh. Dari kelompok mana? Kelompok 4? Boleh? Amira ya? Berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana kondisi Indonesia di masa awal kemerdekaan? Kondisi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Baiklah, saya akan menjawab kondisi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Seperti yang dikatakan tadi, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang dan juga ada iming-iming bahwa Belanda ingin masuk kembali ke Indonesia. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa Indonesia pada saat itu masih bisa dikatakan terbelakang dan terbawa oleh para pendudukan negara lain seperti Jepang, Belanda dan sebagainya. Tentu saja di bidang perekonomian juga sangat terpuruk nih karena belum bisa mengadaptasi negaranya sendiri gitu, belum bisa menguasai negara sendiri, bahkan masih terjajah. Tentu saja berpendapat untuk mengembangkan negaranya juga belum bisa disampaikan dengan baik. Sekian pendapat kami dari pertanyaan Syamira. Saya merasa sangat puas dengan jawaban dari Dina tadi. Ya, bersatu ya. Teman-temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah bertanya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada benderanya ya. Ada bunga. Ada ini apa? Kamu ya, lanjut. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Wah, kelompok 1 ini bagus. Ada lambang, ya yang kita tanya tadi. Ada lambang negara, arti bendera merah putih. Ada keberanian apa? Oh, kelompok 2 ya. Oh, ini juga. Oke, dari sahabat semuanya udah tampil dari hasil diskusinya bagus. Materinya udah menguasai, cara jawabnya yang tepat dan bagus. Ada tadi sebagian yang menjelaskan tentang seandainya bom tidak dijatuhkan oleh Amerika, apakah Jepang mau mengasih kemerdekaan kita? Tidak. Makanya dari perang dunia kedua itu udah ada Amerika itu meluncurkan bomnya. Oke, kita masuk ke refleksi tugas hari ini. Nih refleksinya. Nilai kebebasan atau kemerdekaan yang dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari. Nilai kebebasan apa? Kita udah belajar nih tentang kemerdekaan. Kita sudah apa? Sudah kita jelaskan tadi, udah tahu nilai-nilainya, nilai negara, menjadi suatu negara itu sangat susah. Apa yang Anda bisa jelaskan tentang nilai kebebasan yang dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari? Setelah kita mereka, ya, kalian boleh berdiri nak. Kita bebas untuk sekolah tanpa harus memandang status seperti anak pejabat yang menjadi sekolah. Oh iya. Mungkin sebelah sini perwakilan di deretan ini. Apa nilai kebebasannya diambil? Enak? Mungkin berdiri.
perusahaan yang besar dan itu banyak. Kita bebas untuk memilih apa aja karena kita tidak dijajah lagi. Ya, kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, kita simpul bersama-sama. Mungkin dari sini mengasih kesimpulan dari materi hari ini. Silakan, Wadi. Baik, kesimpulan pada siang hari ini kita sudah melihat bahwa tayangan tadi ada bendera merah putih dan lambang kemerdekaan. Bahwa bendera putih adalah simbol yang kuat dan universal yang mewakili berbagai nilai dan makna. Maknanya bervariasi tentang pada konteks budaya dan sejarah masing-masing negara. Namun secara umum bendera merah putih melambangkan keberanian, kekuatan, dan kemurnian dan harapan. Sedangkan lembaga kemerdekaan yaitu adalah Garuda Pancasila merupakan simbol yang sangat makna melambangkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dapat ini mengandung nilai luhur Pancasila, kekuatan, kebebasan, dan kejayaan. Oke, jadi kesimpulannya itu yang kita petik dari pelajaran ini, jadi ada semangat nasionalismenya, semangat untuk melanjutkan perjuangannya. Tanpa sejarah kita tidak tahu bagaimana perjuangan para pemuda untuk membuat kita merdeka. Untuk pembacaan proklamasi itu pun juga masih susah kayak gitu. Banyak halangan-halangan yang dilakukan oleh Bapak Soekarno. Sudah siap ya? Mau speaking lagi? Boleh. Semangat lagi kita. Ya. Boleh bikin makna dan arti penting dari kemerdekaan, bikin apa? Kesimpulannya boleh setelah saya belajar tentang proklamasi. Ibu rasa cukup? Sudah kita simpulkan, sudah kita kasih refleksinya, udah paham semuanya kan? Paham. Kita bahas tentang detik proklamasi. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya, ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.